Perpindahan kalor. Oke, sebelum kita mengetahui perpindahan kalor itu apa, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Perpindahan kalor konduksi. Perhatikan video berikut ini. Mengapa panas setrika sampai pada baju yang disetrika? Saat kamu menyetrika, setrika yang panas akan bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor akan berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan ini disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Lantas, bagaimana sih perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung? Perhatikan gambar berikut ini. Saat suhu naik, partikel benda akan bergetar lebih cepat. Ketika partikel benda bergetar lebih cepat, maka partikel satu dengan partikel lainnya akan saling bertuburkan. Karena saling bertuburkan, sehingga mempercepat suhu yang ada pada partikel tersebut. Akibatnya apa? Kalor berpindah, tapi partikelnya tidak berpindah. Inilah yang disebut dengan konduksi. Ada 2 istilah dalam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah perak, tembaga, emas, dan aluminium. Sedangkan yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya adalah plastik, batu bata, kayu, dan styrofoam. Perpindahan kalor konveksi. Ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti di sini ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut. Nah, perpindahan ini dinamakan konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, maka partikel akan menuai sehingga menjadi lebih ringan partikel tersebut. Apa akibatnya? Partikel tersebut akan bergerak naik, kemudian digantikan dengan partikel air yang ada di bagian atasnya. Jadi yang bawah akan naik ke atas, yang atas akan berpindah ke bawah. Panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini dinamakan dengan konveksi. Lantas, konveksi itu apa sebenarnya? Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Arus konveksi, terjadinya angin darat. Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Pada malam hari, udara di atas daratan lebih dingin daripada udara di atas laut, sehingga udara dari laut bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari darat. Oleh karena itu, angin darat terjadi pada malam hari. Terjadinya angin laut. Udara di atas daratan lebih panas daripada udara di atas laut, sehingga udara dari darat bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari laut. Oleh karena itu, angin laut terjadi pada siang hari. Perpindahan kalor radiasi. Bayangkan, saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu akan merasakan panasnya matahari sampai ke mukamu. Bagaimana sih kalor dari matahari dapat sampai ke muka kita? Ini yang dinamakan dengan radiasi.
Lantas, radiasi itu apa? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium.